Perwakilan dari kelompok 55. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran online. Next. Tujuan saya mengangkat tema ini yang pertama, agar masyarakat memiliki bekal atau pengetahuan dasar tentang strategi penjualan online yang tepat. Yang kedua, memudahkan masyarakat dalam memasarkan produk dengan aman selama masa pandemi. Yang ketiga, dapat memanfaatkan e-commerce atau platform digital sebagai media pemasaran produk. Next. Jadi, apa itu pemasaran online? Pemasaran online adalah aktivitas promosi untuk mengenalkan atau mempromosikan suatu produk. Proses pemasaran dilakukan secara online melalui platform digital atau e-commerce. Jadi, misalnya saya punya usaha, kemudian produk yang saya jual itu saya pasarkan melalui platform digital seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau e-commerce seperti Shopee. Next. Adapun keuntungan pemasaran online, yang pertama, jangkauan pasar lebih luas. Pemasaran online dapat menjangkau lebih banyak konsumen yang mungkin sebelumnya tidak terjangkau pada penjualan offline. Jarak antara pemilik toko dan konsumen tidak menjadi penghalang untuk melakukan transaksi jual beli. Orang yang sibuk pun dan tidak sempat berbelanja di toko offline juga pasti memilih untuk berbelanja online. Pemasaran online juga tidak hanya terbatas di area lokal saja, namun bisa lebih luas bahkan hingga nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua, dapat menghemat waktu dan biaya. Toko online bisa dibentuk hanya dengan bermodalkan ponsel dan kuota internet. Toko online tidak memerlukan tempat fisik untuk menampung segala jenis produk dan sebagai tempat untuk bertransaksi. Akun media sosial dan toko di marketplace yang telah dibuat merupakan wadah untuk melakukan proses jual beli. Toko-toko ini dapat dikontrol dari mana saja, baik ketika dalam perjalanan maupun saat sedang berada di rumah. Karena sistemnya yang simple, pemilik toko online dapat meluangkan banyak waktu dan biaya untuk pemilik toko online tidak perlu meluangkan banyak waktu dan biaya untuk merekrut karyawan. Penyetokan dan pengiriman barang biasanya dapat dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Kemudian aktivitas di dunia maya itu berjalan selama 24 jam sehari. Begitu pula dengan toko online. Maka dari itu tidak ada batasan jam, maka pemilik toko online tetap bisa melakukan aktivitas jual beli bahkan saat dini hari. Jadi keuntungan dari pemasaran online itu kita tidak perlu mengeluarkan lebih banyak waktu dan biaya, biaya untuk menggaji karyawan ataupun biaya untuk sewa toko. Kemudian yang ketiga lebih aman. Maksud lebih aman di sini itu aman dari kontak fisik secara langsung dengan pembeli. Mengingat keadaan yang sekarang sedang pandemi, beda halnya kalau kita punya toko fisik, kemudian pembeli datang dan melakukan transaksi jual beli, ada kemungkinan kita bisa terpapar COVID. Jadi dengan adanya pemasaran online ini dapat mengurangi resiko terpapar COVID. Terakhir, banyak pilihan media. Melalui pemasaran online, kita memiliki berbagai platform yang bisa digunakan sebagai media promosi atau media dalam memasarkan produk yang kita miliki. Kita bisa menggunakan Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp, dan Shopee. Next. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai keadaan yang terjadi saat ini. Jadi, COVID itu membawa dua dampak. Yang pertama, perilaku pasar. Mewabahnya virus corona dan kebijakan pembatasan gerak menyebabkan berkurangnya interaksi langsung antar pelaku usaha dalam menjalankan roda perekonomian dan perdagangan. Hal ini turut berdampak pada pola konsumsi dan cara belanja masyarakat yang awalnya konvensional tatap muka beralih menjadi belanja online. Nah, saat ini yang sering kita dengar itu adalah istilah work from home atau bekerja dari rumah atau stay at home atau tetap di rumah. Hal ini yang membuat perilaku pasar berubah. Jadi mau tidak mau orang harus diam di rumah dan melakukan segala pekerjaan dari rumah. Yang dulunya offline sekarang jadi online. Akibatnya apa? Akibatnya
semua aktivitas dilakukan secara online karena kebiasaan baru ini mau tidak mau kita sebagai penjual ataupun pengusaha juga harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Contoh adaptasinya itu misalnya sekarang penjual pasti memasarkan produknya di sosial media seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp, ataupun e-commerce seperti Shopee. Karena saat ini kebanyakan orang-orang itu pasti lebih sering menghabiskan waktunya dengan handphone dan punya kebiasaan berbelanja online. Jadi dari kebiasaan orang-orang ini otomatis kalau kita memasarkan suatu produk di sosial media, peluang untuk dilirik sama pelanggan itu lebih tinggi dibanding kita jualan secara offline. Kemudian yang kedua itu daya beli. Daya beli berkurang karena kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak pasti. Kita tidak tahu kapan kita tidak tahu dan tidak bisa mengira-ngira kapan corona akan berhenti. Jadi daya beli masyarakat itu terhadap beberapa produk itu menurun. Nah, fokus utama masyarakat saat ini adalah memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu makanan dan kesehatan. Jadi usaha-usaha yang selain kesehatan atau makanan itu mungkin yang paling parah terkena dampak COVID. Contohnya misalnya agen travel. Sekarang kan kalau mau kemana-mana harus rapid antigen, harus PCR, atau mungkin harus sudah divaksin. Jadi karena prosedurnya yang sulit dan kebijakan pemerintah juga ketat, makanya bisnis-bisnis seperti agen travel itu mungkin bangkrut. Next. Ini adalah kurva peningkatan penjualan produk sanitasi dan makanan serta minuman di berbagai platform e-commerce. Bisa kita lihat bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, penjualan produk sanitasi itu meroket. Yang warna biru itu hand sanitizer, kemudian yang warna kuning itu hand wash, kemudian yang warna pink itu vitamin, yang warna hijau itu tisu basah. Jadi produk-produk sanitasi itu seperti hand sanitizer, masker, meningkat penjualannya pada saat pandemi. Begitu pula untuk produk makanan dan minuman, selama bulan Februari, Maret, dan April di tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Menurut Circle, yaitu perusahaan teknologi dan jasa e-commerce, memprediksi bahwa e-commerce akan terus berkembang selama masa pandemi COVID. Next. Kemudian, bagaimana strategi yang tepat dalam melakukan pemasaran online? Yang pertama, menentukan tujuan dan target. Jadi pertama itu kita harus tahu tujuan utama melakukan pemasaran online ini apa. Misalnya untuk menambah penghasilan. Misalnya saya targetkan penghasilan saya dari pemasaran online katakanlah 2 juta per bulan. Jadi kalau ada tujuan, dengan adanya tujuan seperti ini kita bisa fokus untuk segera mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, mencari ide bisnis. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, kalau fokus utama masyarakat saat ini tuh memenuhi kebutuhan pokoknya itu makanan dan kesehatan. Jadi dari latar belakang ini mungkin kita sudah bisa terpikirkan mengenai ide bisnisnya. Misalnya kalau makanan ada frozen food atau makanan beku, kemudian untuk kesehatan ada masker, hand sanitizer, hand wash. Kemudian yang ketiga, menentukan harga jual yang tepat dan memeriksa pesaing. Misalnya saya ingin berjualan masker, saya jual masker 15.000, kemudian teman saya jual masker yang lain dengan harga 10.000 dengan kualitas masker yang sama. Saya jual 15.000, teman saya jual 10.000, tapi kualitas maskernya sama. Jadi otomatis pembeli akan mencari harga termurah dengan kualitas yang sama. Jadi sebelum kita menentukan harga, kita bisa melakukan riset atau memeriksa pesaing kita. Kemudian yang keempat, memberikan penawaran yang menarik atau diskon. Jadi jika kita sudah mulai melakukan pemasaran secara online, kita bisa melakukan giveaway sebagai ajang promosi produk.
Misalnya konsumen memasarkan produk kita di sosial media, misalnya Instagram. Kemudian konsumen tersebut mention ke akun Instagram kita. Jadi balasan yang kita berikan itu misalnya kupon belanja, diskon, potongan harga, ataupun produk secara gratis. Jadi dengan adanya giveaway atau diskon seperti ini akan menarik lebih banyak pelanggan untuk mengunjungi toko online kita. Kemudian yang kelima, kelengkapan informasi. Nah, jadi kelengkapan informasi produk juga harus juga menjadi syarat yang penting untuk sebuah toko online. Jika tidak, calon pembeli akan lari ke toko online yang lain yang menyediakan informasi yang lebih lengkap. Misalnya di Shopee itu kan ada kolom deskripsi. Jadi jika ingin memasarkan produk di Shopee itu uh, sebisa mungkin kita melengkapi deskripsi-deskripsi tentang produk yang akan kita jual. Misalnya baju ada ukuran S, M, L atau panjangnya berapa, lebarnya berapa. Dengan dengan informasi-informasi yang lengkap seperti ini, konsumen akan dengan mudah mencari produk yang akan dibeli. Kemudian yang terakhir, merek sendiri. Membuat merek atau logo brand sendiri merupakan keunikan membuat merek, logo, atau brand sendiri yang memiliki keunikan dan beda dari yang lain. Bisa dimulai dengan membuat nama brand. Nama brand itu akan berpengaruh pada pembuatan logo, marketing, hingga pendaftaran merek dagang. Jadi sebisa mungkin buatlah merek yang sulit ditiru oleh pihak lain dan yang paling penting memiliki ciri khas yang unik. Next. Sekian dari penjelasan saya mengenai pemasaran produk. Nanti di YouTube saya juga ada membuat tutorial tentang bagaimana cara memasarkan produk di e-commerce di Shopee. Nanti saya share linknya di akhir dari Google. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dipersilakan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait materi tadi untuk pemasaran online mungkin. Atau mungkin ada yang ingin dipastikan kembali terkait yang sudah diinformasikan oleh Saudari Yuni Bapak Ibu. Lanjut aja Mas Evan. Oh ya Pak, kalau begitu sambil menunggu mungkin ada pertanyaan tidak, saya lanjut untuk penyampaian program selanjutnya ya Pak Tukino. Ya, siap. Oke Pak. Mungkin bisa siap-siap untuk Kelvin. Kalau itu saya stop presenting terlebih dahulu. Dipersilakan Kelvin untuk siap-siap. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu. Ya, saya mau bertanya sama Mbak siapa tadi? Mbak Yuni. Ya Mbak Yuni. Mbak Yuni. Nah, sama Mbak Yuni. Mbak Yuni, saya tuh juga kepengen punya, pengen kerja di rumah online gitu tuh. Tapi saya mau memulainya tuh bingung. Biasanya saya cuma lewat WA grup gitu aja. Bisa keluar dari maksudnya bisa ke sana sama maksudnya bisa ke banyak orang tuh gimana ya Mbak Yuni ya? Gitu pertanyaan saya. Ya, makasih Bu. Kalau boleh tahu bisnisnya apa ya Bu?
Enggak, saya enggak bisnis, saya pingin Oh, baru mau mulai ya, Bu? Iya, Oh, mungkin biar bisa. bisa luas gitu loh, biar bisa luas. Misalnya kan dulu saya udah pernah ada teman punya apa, jualan lombok, brambang gitu atau bawang. Nah, saya share ke grup aja gitu loh. Nah, kalau mau keluar apa harus ikut UMKM dulu, apa saya harus eh, apa ya, memperbanyak grup apa gimana? Memulainya gimana, Mbak? Untuk melanjutkan itu. Ya mungkin bisa Keinginan. dimulai dari media sosial, Bu, yang kayak Ibu bilang tadi WhatsApp, mungkin bisa dimulai dari situ dulu, Bu. Kalau baru mulai kan biasanya dari media sosial dulu. Mungkin kalau sudah besar nanti Ibu bisa mulai pasarkan di e-commerce seperti Shopee. Gitu. Hmm, hmm. Iya, Bu. Nah, kemarin itu saya kan sempat daftarkan ke UMKM Nyawiji di Jogja, daftarkan anak saya atau ikut grup di situ. Nah, berhubung saya nggak, kalau dulu anak saya bikin itu Mbak, bikin apa, salad buah. Nah, itu udah tak daftarkan ke UMKM itu, tapi kan terus nggak berlanjut. Terus saya juga cuma itu aja, cuma ikut di grup aja untuk lihat produk-produk ini gimana, mau ikut gini gimana. Itu loh Mbak. Ya, Cuma Bu, mungkin kalau mau mulainya itu loh. Mau mulainya lewat WA aja ya. WA Instagram grup gitu juga ya. bisa, Bu. Kalau misalnya kayak salad buah begitu, apalagi anak ibu kan, mungkin yang muda-muda lebih tahu, mungkin bisa di Instagram gitu, Bu. Misalnya udah punya ide nih, bisa buat logo dulu gitu, Bu. Biar unik kan, Hmm, biar menarik. Jadi lebih banyak orang hmm, yang tahu. hmm, itu ya. Ya, ya, Bu. Oh iya, cobalah nanti kalau coba. Jadi saya ingin neruskan apa namanya, anak saya, tapi kan waktunya belum ada. Ya pingin aja, pingin jadi kerja di rumah itu. Ya, Bu. Jadi bisa mulai di media sosial dulu, Bu. Oh iya, ya Ya, makasih Mbak masukannya. ya, makasih, Bu. Ya sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi selain dari Bu Retno untuk Pak Tukino dan Pak Wito, mungkin apakah sudah ada pertanyaan atau mungkin mau lanjut selanjutnya? Bentar Mas, saya melihat banyak anak-anak muda itu memasarkan barang-barang tapi bukan produk yang dibikin sendiri. Sendiri. Misalnya alat-alat rumah tangga yang banyak macam-macam pakaian, macam-macam juga makanan. Ini mereka itu sebenarnya tidak memproduksi tapi menawarkan lewat status, lewat WA group, lewat macam-macam. Itu memulainya menjaring kerjasama dengan produk-produk itu tuh apa memang saya lihat Mas juga nggak ada itu stok barangnya, tapi kok dia bisa menawarkan banyak hal itu gimana? Jadi Yang itu mereka jualan ke Bapak. Enggak, jadi teman-teman itu menawarkan banyak brand produk macam-macam, tapi bukan produknya sendiri, tapi bisa menawarkan walaupun di rumah tidak ada stok, tapi ketika ada order dia bisa melayani gitu. Itu sistemnya gimana? Kalau kami sendiri yang kami lakukan kan produk-produk yang kami jual itu hanya order lewat online, tapi untuk memasarkannya ya masih manual. Jadi mereka datang membeli, tapi kalau stoknya habis, saya order lagi lewat online. Tidak ada jaringan aplikasi yang tembus. Tapi kalau yang saya tanyakan tadi itu, misalnya
berbagai macam peralatan rumah tangga, ada kasur, ada meja, ada rak, dan sebagainya. Kemudian alat dapur dan sebagainya. Kemudian ada pakaian dan sebagainya. Itu menurut Mbak, gimana membangun jaringan supaya walaupun dia tidak punya stok, tapi dia bisa memasarkan. Kalau yang seperti itu Pak, setahu saya itu namanya reseller. Jadi udah ada toko yang emang produksi barangnya, kemudian ada orang yang bantu dia jualan. Jadi kayak orang yang bantu ini dia bantu promosikan produknya ke orang lain. Jadi kalau ada orang yang mau beli, si yang orang menjual ini bisa ngambil dari toko yang emang produksi barangnya itu Pak. Jadi yang orang menjual ini nggak perlu stok karena dia udah jalin hubungan sama toko yang punya stok kayak gitu Pak. Jadi dia kayak menjual kembali. Jadi mungkin dia ada dikasih untung dari yang punya toko. Oke, Ya, si Elsa. terima kasih. Ya Pak. Nah, terima kasih untuk pertanyaan ini Pak. Untuk Pak Tuki mungkin ada pertanyaan Pak, mulai ada pertanyaan mungkin Pak atau mau lanjut belum di sini. Lanjut aja. Ada yang lain masih ada pertanyaan? Oh iya, untuk Bu Retno sama Pak Wito mungkin ada pertanyaan lagi. Maaf Mas, kalau online gitu tuh ada pajaknya enggak ya? Ada pajaknya enggak Mbak Yuni? Membantu. Halo, Maaf Bu, di pajak itu untuk yang resellernya atau yang pemilik tokonya Bu? resellernya enggak ya? Teman maaf Bu, sebenarnya koneksinya saudara Kelvin agak terganggu Bu, itu sedang ini dijawab sepertinya. Bagaimana Kelvin tadi? Iya, Bu. Mungkin dari perspektif perpajakan ya Bu. Jadi yang namanya dipajak itu sesuai undang-undang, yang namanya penghasilan atau penambahan kemampuan ekonomis sebenarnya objek pajak ya Bu. Jadi memang sebenarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan kemampuan ekonomi itu sebenarnya harus dikenakan pajak. Jadi kalau misalnya resellernya itu membayar pajak, nah berarti dia harus memenuhi syarat subjektif dan objektif pajak. Jadi kalau sudah memenuhi dua itu, nah dia harus membuat NPWP. Nah dari situ dia akan melakukan kewajiban perpajakannya seperti itu, Bu. Oh iya, untuk laporan tahunannya ya berarti ya, masuk ke situ ya? Ya betul Bu, untuk dilapor di SPT itu. Iya, berarti biarpun itu usaha kecil kena pajak kalau punya NPWP ya. Betul Bu, kena Bu. Nah itu kebetulan materi saya setelah ini Bu. terus pajaknya berapa ya kalau reseller baju misalnya tuh? Apa di Ini situ? tergantung Bu. Apa di situ Kalau apa di situ nanti NPWP-nya kan ini ditanyain tergantung itu. objeknya lagi Bu. Oh iya. Karena iya betul. Kan itu di NPWP itu kalau Jadi tergantung objek sih Bu. Jadi di sini kan jadi kalau di sini kan objek pajak itu dilihat dari apakah dia itu orang pribadi, badan, usaha tetap atau warisan. Nah kalau misalnya dia itu objeknya itu orang pribadi ya nanti dia sesuai dengan PPh 21. Nah kalau dia itu badan atau badan usaha tetap, nah dia itu akan kena PPh 23. Nah kalau misalnya UMKM nanti ada tarifnya 0,5% kalau yang sekarang berlaku. Jadi tergantung objeknya juga Bu, seperti itu. iya. Iya, Mas. Nek. Oh, kalau badan pajaknya berapa ya, Mas berarti? Nek badan. Kalau yang Badan sekarang 22% Bu yang berlaku saat ini. Dari 25% dikurangi karena ada insentif pajak dari pemerintah COVID diturunkan jadi 22% untuk badan. Untuk badan 25 sekarang jadi 22. Iya, betul Bu. Kalau yang pasal 21 itu kan
tenaga kerja toh Mas? Iya betul Bu, itu orang pribadi. Jadi kayak misalnya reseller tadi dia melaporkan pajaknya itu karena dia kan misalnya bukan dia nggak kerja di apa namanya di perusahaan itu, tapi dia punya penghasilan dari itu tadi reseller. Nah itu dia kena PPh 21 pajak orang pribadi. Orang pribadi enggak pasal 25, pasal 29 Mas? Pasal 25 itu berkaitan dengan angsuran PPh ya Bu. Jadi kayak misalnya nih pelaporan SPT itu kan tahunan di akhir tahun. Nah PPh 25 itu mengangsur pajak. Jadi kalau misalnya Ibu itu mau mengangsur sebelum awal tahun, sebelum Maret itu, Ibu misalnya mau nyicil pajaknya dari Januari udah nyicil-nyicil duluan. Itu berdasarkan laporan tahun lalu Ibu. Didasarkan atas itu. Nah, itu PPh 25 angsuran pajak, Bu. Kalau untuk orang pribadi itu PPh 21 yang kena tarif 5%, 15%, 25 dan 30 itu, Bu. Oh iya. Tuh, ya udah itu dulu Mas. Kasih masukannya ya. Terima kasih untuk pertanyaan. Kalau begitu mungkin Ya. Kelvin mungkin bisa Sama-sama. memulai untuk ini penyampaian program selanjutnya. Bisa silakan untuk presenting juga. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Di sini perkenalkan saya Kelvin Uga Sapokodi, mahasiswa UKDW Fakultas Akuntansi. Di sini kami mengangkat salah satu proker edukasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai bukan sederhana. Jadi latar belakang dari kita mengangkat tema ini, yang pertama kita akan memberikan gambaran yang ingin membuka usaha, bagaimana pembukaan sederhana menjadi salah satu aspek paling penting yang harus diperhatikan bagi Bapak Ibu yang ingin membuka atau memulai usaha baru. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita ingin tahu dulu apa itu pembukuan dan kenapa usaha kecil itu harus melakukan pembukuan. Di sini sudah tertuang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, di mana pembukuan sendiri itu adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Jadi di sini intinya dari pembukuan ini kita akan membuat satu informasi yang tentunya berguna untuk pemilik, dan akhir dari pembukuan ini sebenarnya untuk menghitung pajak terhutang yang akan disetorkan Bapak Ibu yang mempunyai usaha kepada negara. Keuntungan dan kerugian. Dengan adanya pembukuan, Bapak Ibu akan tahu keuntungan yang terjadi di bisnis Bapak Ibu atau justru kerugian. Yang kedua, mengoptimalkan perencanaan usaha dan patokan dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan Bapak Ibu mendapat informasi pembukuan ini, Bapak Ibu bisa mengoptimalkan perencanaan usaha, pengambilan keputusan, misalnya Bapak Ibu untung, kira-kira keuntungan ini mau diapakan. Pembukuan ini tentunya akan sangat mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan perencanaan usaha. Dan selanjutnya yang ketiga itu memudahkan proses
bunga tiap bulan. Dan yang keempat, memudahkan proses pembayaran pajak, di mana dari pembukuan sederhana ini di akhir periode Bapak Ibu akan melakukan pembayaran pajak berdasarkan omset dari usaha Bapak Ibu. Akan sulit untuk mengetahui apakah usaha Bapak Ibu itu untung atau rugi. Jadi saya betul-betul ini sangat mohon maaf Kelvin, saya potong, mungkin mau bantu. Mohon maaf Kelvin, saya potong. Halo Kelvin. Untuk ininya putus-putus suaranya Kelvin. Itu atau mungkin mau aku bantu untuk present untuk PPT-nya gitu, mungkin untuk ya nggak begitu ini apa, suaramu putus-putus soalnya. Mohon maaf masih putus-putus. Mungkin mau aku bantu untuk presenting untuk PPT-nya itu, mungkin biar suaranya bisa kedengaran lebih jelas gitu. Mungkin koneksinya kemakan juga karena itu. Boleh, Kelvin? Oh ya, boleh. Iya. Oke, aku bantu untuk presenting sebentar. Oke, kalau begitu saya izin untuk sharing. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu untuk gangguannya. Di sini saya bantu untuk present. Apakah sudah terlihat, Kelvin? Sudah, Kak. Oke, maaf. Oke, baik, saya lanjut. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan pembukuan sederhana. Di sini yang patut untuk ditekankan, Bapak Ibu mohon untuk memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Nah, apabila uang pribadi dan uang usaha tidak dipisahkan, ini akan sangat berpengaruh pada saat kita menghitung keuntungan dan kerugian di laba rugi. Nah, kita tidak akan tahu atau di laba rugi kita itu untung seperti itu. Tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya itu ada masuk uang pribadi di dalamnya. Jadi justru seharusnya kita rugi, tapi karena kita mencampur antara uang pribadi dan uang usaha, ini akan menimbulkan masalah di laporan laba rugi seperti itu. Dan yang kedua di sini kita untuk Bapak Ibu yang punya usaha dan yang akan membuat usaha seperti itu, di sini bisa menyiapkan daftar buku, daftar satu buku saja seperti itu, dan bisa dibuat dibagi 8 seperti itu selanjutnya. Jadi di dalam buku ini ada terdapat 8 bagian. Next. Nah, yang pertama itu buku penerimaan kas. Nah, di buku penerimaan kas ini Bapak Ibu akan mencatat atau menulis penerimaan kas, misalnya penjualan. Jadi ketika ada penjualan, Bapak Ibu mencatat penjualan tersebut di buku penerimaan kas. Nah, yang kedua ada buku pengeluaran kas. Di sini mengisi semua pengeluaran, baik itu biaya untuk kegiatan usaha Bapak Ibu. Yang ketiga ada buku-buku biaya. Di sini biaya-biaya yang dimaksud adalah pengeluaran yang tidak mengikat kegiatan usaha seperti itu. Jadi usaha Bapak Ibu tetap bisa berjalan, tetapi ada biaya-biaya tambahan. Nanti contohnya akan ada sebentar. Dan yang keempat adalah buku kas umum, di mana buku kas umum ini akan menghimpun buku penerimaan kas dan buku pengeluaran kas itu akan disatukan dalam satu tempat, sehingga Bapak Ibu akan mengetahui keadaan kas Bapak Ibu seperti itu. Next. Nah, yang kelima itu ada buku piutang usaha. Di sini untuk mencatat piutang usaha kepada pihak luar, begitu pihak ketiga yang punya utang terhadap Bapak Ibu. Dan yang keenam itu ada buku utang. Di sini untuk mencatat utang-utang usaha. Misalnya Bapak Ibu membeli barang, tapi dalam mengutang seperti itu. Nah, di sini untuk mencatat utang-utang tersebut. Nah, yang ketujuh ada buku persediaan barang yang memuat persediaan barang dari
usaha Bapak Ibu. Dan yang terakhir ada buku laporan laba rugi. Next. Nah, di sini yang pertama buku penerimaan kas, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini bisa memuat segala bentuk penerimaan kas. Di sini contohnya ada penjualan. Bapak Ibu akan mencatat misalnya penjualan tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya. Dan nanti akan diakumulasikan di bawah, jadi bisa dilihat bahwa total penerimaan kas misalnya per 6 Januari sekian. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa kas yang masuk di usaha saat ini itu berapa. Itu sangat mudah untuk mengkontrol keuangan Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini buku pengeluaran kas. Di sini mengisi tentang biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini ada pembelian barang. Nah, ketika kita beli barang, misalnya ada biaya angkut atau biaya ongkos kirim. Nah, kita bisa masukkan segala bentuk pengeluaran di buku pengeluaran kas. Dan kita bisa mengetahui berapa besar pengeluaran yang kita lakukan. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada buku-buku biaya. Di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi di sini biaya-biaya yang tidak mengikat kegiatan usaha. Nah, misalnya ada biaya listrik. Nah, walaupun sebenarnya kan Bapak Ibu bisa menjalankan usaha tanpa ada listrik misalnya, tapi listrik ini menunjang kegiatan usaha Bapak Ibu. Jadi perlu Bapak Ibu. Dan misalnya ada banner juga untuk misalnya menambah nama dari toko Bapak Ibu. Nah, ini kan merupakan biaya-biaya yang sebenarnya tidak secara langsung timbul untuk usaha Bapak Ibu, tapi perlu Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu keluarkan untuk keberlangsungan usaha. Nah, di sini jadi kita bisa mengetahui biaya-biaya apa saja yang keluar selama periode tertentu. Next. Nah, yang keempat ada buku kas umum. Di sini menghimpun antara penerimaan kas, pengeluaran kas, dan biaya-biaya. Misalnya di sini tanggal 1 Januari ini ada saldo kas awal. Misalnya ini saldo kas awal ini muncul dari pelaporan bulan lalu, misalnya Desember. Desembernya itu sisa saldonya itu 2.500.000. Nah, terus kita kan akan melaporkan masuk lagi di bulan Januari. Nah, dari saldo awal ini kita akan menambah dengan penjualan di bulan Januari, pengeluaran pembelian barang dagang, dan biaya-biaya. Di sini kita akan mengetahui berapa kas yang saat ini itu ada di kita begitu, ada di tangan kita saat ini. Jadi di sini untuk menghimpun kas antara pemasukan kas sudah dikurangi dengan pengeluaran kas sehingga kita mengetahui kas yang betul-betul ada di kita seperti itu. Next. Di sini ada buku piutang usaha. Nah, piutang usaha ini bertujuan untuk mencatat piutang-piutang usaha yang misalnya belum ditagih. Nah, di sini contohnya ada tanggal beli, tanggal 3 Januari. Nah, misalnya jatuh temponya itu di 3 Februari. Nah, Bapak Ibu menagih itu misalnya dia baru bayarnya 50 tanggal 10. Nah, berarti Bapak Ibu masih punya piutang 50.000 dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, ini memungkinkan Bapak Ibu untuk mengetahui kepada siapa saja yang mempunyai piutang terhadap Bapak Ibu dan tanggal jatuh temponya itu seperti apa, sehingga sangat mudah untuk ketika Bapak Ibu ingin menagih piutang Bapak Ibu kepada orang yang punya utang terhadap Bapak Ibu seperti itu. Next. Selanjutnya ada buku utang. Di sini hampir sama dengan buku piutang, tapi di sini utang kita yang memiliki utang terhadap orang. Di sini kita bisa mencatat tanggal pada saat kita melakukan utang dengan nominal biayanya dan jatuh temponya, sehingga Bapak Ibu bisa, misalnya kalau tidak dicatat, Bapak Ibu mungkin bisa lupa tentang ternyata punya utang kepada pihak ketiga. Nah, kalau misalnya jatuh tempo, nah biasanya itu kan ada biaya tambahan yang dikenakan. Nah, dengan adanya buku utang ini, Bapak Ibu bisa tahu, oh, saya punya utang sekian dan jatuh temponya sekian, sehingga sangat mudah untuk Bapak Ibu melunasi dan mengingat utang Bapak Ibu kepada pihak ketiga. Next.
Selanjutnya ada buku persediaan barang dagang. Seperti bisa dilihat di sini tuh memuat semua persediaan barang yang ada dalam bisnis. Misalnya di sini ada beras. Bapak Ibu bisa mencatat semua persediaan barang di sini. Tujuannya Bapak Ibu bisa mengetahui misalnya barangnya ini habis atau mau habis. Jadi Bapak Ibu bisa ketika ingin membeli barang, tentu Bapak Ibu akan melihat dulu persediaan barang. Mana barang-barang yang kurang atau hampir habis, itu yang Bapak Ibu mau beli lagi. Jadi sehingga tidak ada persediaan barang yang berlebih. Jadi misalnya barangnya masih banyak, tapi karena kita nggak punya catatan, nah kita beli lagi. Nah jadinya numpuk begitu barangnya. Jadi itu tidak efisien. Itu perputaran usahanya itu akan mandek jadinya. Ya, jadi ketika adanya buku persediaan barang dagang ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu ketika melakukan alur barang dan alur kas seperti itu. Next. Dan yang terakhir ada laporan laba rugi. Nah, di sini di laporan laba rugi ini untuk menghitung apakah usaha Bapak Ibu itu laba atau keuntungan atau rugi. Nah, di sini didapat dari pendapatan. Pendapatan ini dari penerimaan kas dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sendiri ini tuh adalah biaya-biaya yang dikeluarkan secara langsung dalam proses produksi atau pengadaan barang. Jadi misalnya tadi Bapak Ibu ada membeli barang, nah itu masuk dalam harga pokok penjualan. Jadi total pendapatan sini ada 1.250.000 dikurangi pendapatan dikurangi HPP. Nah selanjutnya ini adalah laba kotor ya Bapak Ibu. Nah biaya-biaya ini selanjutnya akan dikurangkan dari total pendapatan untuk mengetahui laba sebelum pajak. Jadi laba sebelum pajak Bapak Ibu di sini ada 850. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk menghitung pajak UMKM seperti itu. Next. Nah, pajak UMKM sendiri itu tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di mana pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki kekayaan bruto tertentu, penurunan tarif PPh final seperti tadi yang sudah saya katakan dari 1% menjadi 0,5 dari omset yang dibayarkan setiap bulannya. Di mana PP 23 ini mulai berlaku efektif di 1 Juli 2018. Nah, perhitungan pajak UMKM sendiri adalah jumlah PPh final sama dengan omset dikali tarif PPh final. Nah, kita asumsikan seperti tadi laba sebelum pajaknya 850. 850 ini langsung dikali dengan PPh final UMKM yaitu sebesar 0,5%. Jadi pajak terhutang Bapak Ibu untuk bulan Januari adalah Rp4.250. Nah, selanjutnya untuk bulan-bulan berikutnya Bapak Ibu akan melakukan perhitungan yang sama sehingga diakumulasikan dalam setahun dan akan dilaporkan pada bulan keempat tahun berikutnya atau itu di bulan April paling lambat 30 April seperti itu. Next. Baik, demikian Bapak Ibu berkaitan dengan pembukuan sederhana. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin Bapak Ibu yang punya usaha mungkin ada pengalaman atau kendala seperti itu. Tanya Mas. Ya. Halo. Ya Pak. Untuk bahan pengetahuan saja, sebenarnya apakah ada batasan pendapatan kena pajak dan pendapatan yang belum kena pajak untuk peraturan perundang-undangan yang berlaku ini? Karena pendapatan minimal seseorang itu kan juga ditentukan dengan kesejahteraan yang akan dibangun oleh seseorang dalam melakukan usaha kecil itu. Misalnya seorang pengusaha kecil mendapatkan penghasilan 1 bulan 1 juta. Kemudian ada usaha kecil yang menengah mungkin penghasilannya 1 bulan pendapatan kotornya 5 juta. Nah ini apakah ada ketentuan
berapa minimal pendapatan kena pajak? Terima kasih. Mohon dijelaskan. Oke, baik Pak. Salah satu syarat kita di bisnis kita atau usaha kita itu masuk UMKM, itu peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, Terputus-putus kalau lagi. lebih, maaf Pak, saya ulang. Untuk UMKM sendiri ya Pak, yang termasuk UMKM sendiri itu berdasarkan undang-undang itu peredaran bruto atau omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, apabila lebih dari 4,8 miliar itu dikenakan PPh badan atau PPh 23. Nah, kalau contohnya seperti yang Bapak bilang tadi, satunya itu penghasilannya 1 juta, satunya penghasilannya 5 juta. Karena itu masih di bawah 4,8 miliar, maka itu tetap dikenakan PPh final UMKM sebesar 0,5% tadi, Pak. Jadi kan walaupun satu peredaran bruto omsetnya 1 juta, 1,5 juta, tapi pada saat pembayaran pajaknya tentu akan lebih besar yang 5 juta, seperti itu. Gitu. Jadi di sini pajak itu kan sifatnya progresif ya Pak. Artinya semakin besar pendapatan atau omset ya semakin besar juga pajak yang kita bayar kepada negara, seperti itu. Kemudian Mas, yang kedua mengenai bidang jasa. Usaha di bidang jasa itu biasanya kan pendapatannya usaha di bidang jasa itu pendapatannya kan menilai dari skill dari orang yang melakukan usaha itu. Misalnya tukang itu misalnya memiliki pendapatan dari upah, itu bisa kena pajak nggak? Bisa Pak. Halo, terputus ya Mas? Halo Kelvin, apakah terdengar? Jadi di sini saya kurang. Iya. Mohon maaf, keputus-putus lagi. Iya, terputus-putus lagi. Iya. Bisa diulang lagi mungkin Kelvin, suaranya terputus-putus lagi. Iya, halo. Sudah terdengar? Belum belum, masih terputus. Kalau yang Mas Yovan bisa jelas, tapi Mas Kevin terputus-putus. Bisa diulang lagi mungkin Kelvin? Oh iya. Ini gimana Pak? Udah bisa terdengar? Ya, terus. Oh iya. Jadi dari yang saya pelajari ya Pak, jadi untuk pajak yang seperti yang upah seperti itu Pak, itu ada dikenakan pajak juga Pak. Jadi ada upah itu kan beda-beda, ada upah harian, upah mingguan, upah bulanan. Nah kalau saya tidak salah nih Pak, kami kemarin itu ada perhitungan untuk pajak harian, mingguan, dan bulanan, itu memang diatur dalam undang-undang. Tapi karena memang di sini, karena saya fokusnya UMKM ya Pak, maaf. Jadi saya tidak mau muat materi tentang itu. Tapi kalau secara undang-undangnya itu ada Pak. Jadi untuk upah harian, upah mingguan, upah bulanan itu ada ketentuannya. Dan itu dikenakan pajak. Iya. Sama pajaknya, sama aturannya sama dengan yang jual beli. Beda Pak. Kan ada. Kalau ini masalahnya kan gini Mas. Ada usaha itu sifatnya jual beli dan jasa. Ya kan? Misalnya bengkel, bengkel motor itu kan jasa dan jual beli on the deal. Itu gimana itu sisanya? Atau bengkel itu pemasangan konstruksi baja ringan itu kan ada jasa, ada barang, jual beli barang.
Oke, itu nanti dia Pak akan menghitung dua pajak. Jadi dia akan menghitung PPh 23 badan karena dia itu ada penyerahan barang dan jasa. Itu tadi jual beli. Itu dikenakan PPh 23 untuk PPh badan. Nah, karena dia punya karyawan, Pak, dia punya karyawan, dia memberikan upah kepada karyawan, dia akan memotong pajak PPh 21. Jadi dia akan membuat dua pelaporan pajaknya itu dua, tapi nanti PPh 21 itu masuk di perhitungan PPh 23. Jadi badan itu akan melaporkan PPh 23, tapi di dalamnya dia sudah memotong, sudah memuat tentang perhitungan PPh 21 dari karyawannya itu tadi, Pak. Seperti itu. Oh iya iya iya. Ya. Makasih, makasih. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Wito untuk pertanyaan. Mungkin untuk Pak Tukino ataupun Bu Retno mungkin ada pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Saudara Kelvin. Halo Mbak Rena masih bergabung? Terima kasih Pak. Jika Ya ingin bertanya, masih. Lanjut aja. Ada pertanyaan Enggak. Pak? Lanjut. Boten. Lanjut aja Mas Ivan. untuk Pak Tukino sendiri berarti tidak ada pertanyaan juga ya Pak? Tidak ada. Halo. Oh ya, Mas siapa silakan. tadi? Itu Mas Kevin. kalau tadi lo Ya, saya nambahin Pak kok nambahin. Pertanyaannya nerusin Pak Wito. Itu loh. Kalau jual beli atau jual beli tadi tuh kita buka toko. Kata tadi Pak Wito apa under deal gitu. Terus fakturnya apa ya Mas? Misalnya kita kan beli, kita kan cuma ngasih nota tok ya. Saya nggak nganu maksudnya saya bukan pelaku seperti itu tapi ingin tahu aja. Jadi kita kan kasih nota. Terus ini misalnya oli misalnya gitu toh. Terus kayaknya orang-orang itu tuh nggak lapor ke pajak loh Mas kayaknya. Terus pelaku orang-orang itu tuh terus gimana? Terus berarti kan negara nggak ada masukan dari apa? Dari pajak ya. dari yang penjual ini. Ada nggak ilmunya? Oh ya, Halo, baik, Mas. Bu. Jadi dari yang saya pelajari sendiri, Bu, memang dari realisasi data memang, Bu, memang dari yang sudah ditentukan besaran wajib pajak di Indonesia ini memang masih sangat banyak yang belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Di sini yang menjadi salah satu kelemahan utama, Bu, karena kita di Indonesia ini kan menganut sistem yang namanya self-assessment system, yang artinya kita menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terhutang kita. Seperti itu. Jadi memang di sini lebih kepada tanggung jawab pribadi, seperti itu, Bu. Nah, kebanyakan memang yang seperti Ibu bilang tadi, bengkel-bengkel seperti itu memang sebenarnya dikenakan, Bu. Tapi ya itu tadi, karena kembali-kembali kita mengasas self-assessment system, jadi lebih kepada penegakan untuk undang-undangnya itu, ketika kan ini kan karena berkaitan dengan self-assessment system, melapor sendiri seperti itu, jadi tidak bisa dipaksakan seperti itu, Bu, kurang lebih. Iya. Kasihan entek loh. Kan dia kan ngambil untung paling berapa? 5.000, 2.000. Ini apa pemerintah tuh mampu nerima laporan kecil-kecil gitu. Soalnya Mas. Mungkin bisa diulang Bu, mungkin Kelvin tidak terdengar. Ya, maaf, Bu, apa? Maaf, bisa diulang, Bu?
Enggak berarti gini loh Mas. Kan kalau yang kecil-kecil itu kan apa dia cari untungnya kan cuma 2.000 maksimal lah. Kemungkinan itu kalau kemahalan nanti konsumen lari ke orang lain, ke toko yang lain, ke warung yang lain. Eh Padahal itu kan laporannya per bulan itu bisa dilaporkan per bulan, bisa dilaporkan per tahun. Terus apa pelaku apa penjual-penjual itu apa bisa maksudnya bikin laporan ke pemerintah juga, pemerintah apa mampu dia pemerintah bisa nerima enggak dengan uang yang kecil-kecil itu orang. Kalau dari perspektif perpajakan sendiri, Bu, jadi seperti yang saya bilang tadi, pajak itu kan progresif sifatnya, Bu. Jadi semakin besar pendapatan, nah semakin besar pula pajaknya. Jadi memang di sini tidak ada batasan kecil atau besarnya pajak seperti itu, Bu. Jadi yang namanya kita punya kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak, ya itu akan mengikuti seperti itu. Jadi walaupun kecil, nah pajaknya juga kan akan mengikuti sesuai itu, Bu. Seperti itu. Jadi walaupun kecil memang sebenarnya sebagai tanggung jawab kita sebagai wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan ya memang seperti itu, Bu. Ya benar-benar. Tapi yo mungkin sosialisasi pajaknya belum merata ya Mas. Betul, Bu. Terus ini saya punya dulu tuh. Ini waktunya udah habis apa belum ini? Belum Bu, silakan Bu jika ingin mau bertanya tidak masalah Bu, belum Bu. Oh iya, jadi saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman apa namanya? Ada penjual itu sudah sepuh, sudah tidak bisa jalan kemana-mana, cuma di rumah aja. Terus dulu ditetapkan setiap penjual harus punya NPWP. Nah, ini cuma cerita ya. Nanti kalau ada masukan nggak apa-apa. Terus saya ngadep karena dia harus punya NPWP, nggak ada solusi lain, kondisinya sudah tidak bisa kemana-mana, apa namanya, itu tadi penjualnya tadi, terus saya maju ke KPP, ya jawabannya gini, ya dibawa sini, apapun keadaannya, loh kok nggak manusiawi, saya bilang gitu. Terus ini kondisinya itu cari dong apa namanya jalan keluarnya, jangan cuma harus gitu. Ini kondisinya tidak memungkinkan dibawa ke sini, saya bilang gitu. Terus akhirnya waktu itu Mas prosesnya bisa berjalan karena saya bikin surat pernyataan ditandatangani sama itu penjualnya itu saya punya cerita seperti itu Mas. Jadi kadang pemerintah itu menekan gitu loh, kadang kita juga kadang kita kasihan, tapi ya kadang ya gimana ya, kadang pemerintah itu juga nggak ngasih kok solusi yang terbaik. Oh gini Mbak, dibikin gini nggak menyulitkan wajib pajak. Kalau pendapatnya Masnya gimana? Ada cerita seperti itu. Itu gimana Mas? Ya, baik Bu. Nah, kebetulan saya juga punya pengalaman selama seminggu di KPP ya Bu. Jadi pada saat pelaporan pajak itu kami ada beberapa mahasiswa itu yang membantu wajib pajak di KPP. Yang mungkin ada juga kejadian yang seperti Ibu. Nah, kalau yang kemarin Bu, kalau kami
misalnya wajib pajaknya itu memang sudah tidak bisa ke KPP, tidak bisa melaporkan sendiri. Nah, misalnya karena sakit atau karena usia, itu bisa diwakilkan sama saudaranya, Bu, seperti itu. Harusnya itu diterima karena alasan itu bisa sebenarnya, Bu. Tapi kalau misalnya masalahnya karena tadi tanda petik ada dipaksa begitu, itu menurut saya memang pegawainya mungkin yang sedikit arogan seperti itu. Padahal sebenarnya yang saya alamin di KPP tidak seperti itu, Bu. Mungkin itu petugasnya pada saat itu yang sedikit arogan. Padahal sebenarnya di sana tuh pelayanannya tuh kalau punya alasan yang kuat itu diwakili. Bahkan kami kemarin di KPP tuh banyak yang dilaporkan itu diwakili sama anaknya, sama saudaranya. Karena alasan itu tadi ada yang sakit, dia nggak bisa datang sendiri seperti itu, Bu. Itu kan akhirnya saya bikin surat pernyataan, Mas. Oh iya, Bu. Jadi prosesnya bisa jalan. Tapi di KPP kalau bikin NPWP juga kadang ya nggak tahu pelayanannya dapat yang personil yang yang melayani kurang ini mungkin ada juga, ada yang nggak ya itu tadi kayak kata-kata ya dia nggak mau mikir panjang wis ya pokoknya itu ya itu gitu loh. Kan juga sekarang bikin NPWP pakai online katanya bisa, tapi juga harus ke sana. Kan Betul, Bu. Ada yang bisa online. Jadi sekarang tuh saya lihat pengumuman dari Kanwil DJP sendiri itu menyarankan karena pandemi ya, Bu. Jadi memang di work from home itu petugasnya. Jadi memang untuk konsultasi perpajakan dan seperti mau buat NPWP itu dibuat ke online seperti itu, Bu. Ya, ya, ya monggo dilanjut. Saya juga itu kok sering main ke KPP. Yang saya nggak nyaman tuh KPP di kota. Kalau di KPP di Sleman tuh enak, diajak cari solusi enak. Monggo dilanjut. Iya, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Bu untuk tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin Pak Wito atau Pak Tukino mungkin ada pertanyaan kembali mungkin. Cukup Mas. Oh, cukup ya untuk Pak Wito. Cukup. Pak Tukino bagaimana Pak? Lanjut Mas, lanjut. Oh, lanjut juga. Oke. Mungkin ada tambahan begitu dari Pak Tukino mungkin karena sudah sampai ke penghujung acara juga Pak. Habis ini mungkin akan kami akhiri begitu Pak. Mungkin dari Pak Tukino ada masukan atau tambahan Pak terkait dengan pelaksanaan program hari ini Pak. Oh ya Mas, saya hanya usul aja Mas ya. Barangkali ini yang disampaikan katanya dengan dari awal dan sampai yang terakhir ini kalau bisa ini kan yang ikut kan cuma beberapa orang. Barangkali bisa dibuatkan semacam nanti bisa kita bagikan ke warga atau bagikan ke grup ini. Semacam kayak yang kemarin pertama Mas. Yang kayak pertama juga ya Pak, yang kayak poster leaflet atau video begitu ya Pak, mungkin juga ya. Iya, betul. Oh, ya, Karena nanti ini kayaknya kaitannya dengan pembukaan ini mungkin banyak warga yang tertarik karena juga ini kan merupakan pendidikan ya. Tambah wawasan atau gimana mungkin kalau ada bukunya mungkin kalau lewat ini kan kayak sekilas belum paham tapi kalau bisa dipelajari berulang-ulang kemungkinan dia juga akan tertarik. Oh ya baik Pak. Kalau begitu nanti akan saya kirimkan ya Pak. Mungkin menggunakan video yang sebelumnya sudah sempat saya kirim tapi mungkin akan kami kirimkan juga untuk poster dan hal-hal yang mungkin bisa lebih membantu untuk pembelajarannya begitu ya Pak, seperti yang Pak Tukino katakan tadi. Betul Mas ya. Hanya itu aja Mas, makasih.
Terima kasih Pak. Mungkin dari Bu Retno atau Pak Wito mungkin ada tambahan atau masukan tertentu mungkin. Tambahan sedikit Mas, untuk Oh iya, baik Pak. form contohnya tadi itu, form contoh dari 1 sampai 8 itu Oh iya. kalau dilihat dari sini kan kecil sekali, untuk dibaca susah. Kalau misalnya itu lewat BPS apa gitu, bisa enggak ya? BPS ya Pak. Ya, jadi formnya biar kelihatan dibesar bisa. Oh ya, nanti kemungkinan berarti untuk program selanjutnya akan kami usahakan untuk gambar-gambar akan lebih kami besarkan begitu ya Pak, supaya bisa terlihat dari HP begitu Pak. Iya, Akan karena kami ini kan kalau lihat yang ini kan kecil-kecil sekali. Oh Jadi, iya, baik Pak, siap Pak. Ya selanjutnya untuk program selanjutnya akan kami terima, akan kami gunakan untuk pelaksanaan program selanjutnya supaya lebih besar lagi Pak untuk gambar dan tulisannya Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Vito untuk masukannya. Untuk Bu Retno mungkin apakah ada masukan Bu atau tambahan tertentu mungkin Bu untuk pelaksanaan program hari ini? Enggak Mas, monggo udah cukup. Oh ya, terima kasih Bu. Oke, mungkin sekian Bapak Ibu sesuai dengan yang masukan dari Pak Tukino dan Pak Wito, nanti akan saya tanamkan ke pelaksanaan program selanjutnya, kemudian akan saya kirimkan juga nanti untuk